Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah tema penting yang telah diingatkan oleh ulama besar, Syekh Ali Mahfuz, dalam bukunya, yaitu tentang bahaya bid'ah dalam Islam. Bahkan, Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bahwa bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Ada pula yang menggambarkan bid'ah seperti api dalam sekam, atau seperti gadis cantik yang merusak iman. Pembahasan ini akan disampaikan lebih lanjut oleh Dr. Arifin Siregar. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang benar dalam agama. Pembahasan. Adapun perbuatan bid'ah ini berbahaya dalam Islam, karena tampak baik, bagus, dan seolah demi syiar, atau dianggap tidak masalah karena berpahala. Namun, sesungguhnya hal tersebut tidak benar, karena telah melanggar kebenaran berdasarkan dalil yang menjadi kaidah usyul fikih. Dalam masalah ibadah dan akidah, harus menunggu petunjuk dan perintah terlebih dahulu sebelum dikerjakan. Namun, dalam masalah dunia, muamalah, segala sesuatu boleh dilakukan atau dikonsumsi kecuali yang dilarang. Dengan demikian, yang dicari adalah larangannya. Komentar. Sebagai penjelasan, adapun maksud mengenai masalah ibadah atau akidah, baru boleh dikerjakan bila ada perintah dan contoh. Misalnya, ibadah salat dikerjakan karena ada perintah, yaitu dalam Al-Quran yang menyatakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aqmus salata, yang artinya, tegakkanlah salat. Kemudian, untuk mengerjakannya perlu contoh. Bagaimana caranya, apa yang dibaca, apa gerakannya, apa syaratnya, dan sebagainya. Sehingga timbul perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Shallu kama ra'aitumuni ushalli, yang artinya, salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Ya, jadi harus dicontoh bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan dari salat, seperti yang diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi, Nabi menyuruh seorang sahabat salat, dan Nabi melihatnya dari belakang. Setelah salam, Nabi berkomentar, "Nah, ulang," kata Nabi. Kemudian sahabat itu mengulang salatnya. Begitu juga pada kali kedua, setelah selesai, Nabi menyuruhnya mengulang lagi. Kemudian, sampai yang ketiga kali, Nabi berkata, "Ulang, kamu belum salat. Lihat aku, akan aku contohkan dan kamu lihat." Sampai begitu 3 kali disuruh berulang, agar salat yang kita kerjakan sesuai kehendak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, kalau ada orang yang mengada-ada, mengubah-ubah, menambah-nambah, atau mengotak-atik petunjuk, ajaran, atau sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai syarat, rukun, dan wajibnya, maka itulah yang dituduh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perbuatan bid'ah, sesat, dan di neraka. Contoh lain misalnya, yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat witir 3 rakaat hanya dengan 1 salam. Maka, jangan coba-coba membuat salat witir 3 rakaat dengan 2 salam, berarti tidak sesuai dengan perintah dan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, adapun mengenai yang dimaksud dengan masalah dunia, muamalah, semua boleh dikerjakan kecuali yang dilarang. Adapun maksudnya, misalnya kita mau makan hewan atau minum sesuatu yang menghilangkan haus, maka dalam hal ini yang dicari bukan mana yang boleh dimakan atau diminum, tetapi yang dicari adalah mana yang dilarang. Misalnya, hewan atau minuman semua boleh dimakan atau diminum, kecuali yang dilarang atau diharamkan. Ya, misalnya babi, arak, dan sebagainya. Jadi di sini yang ditekankan adalah mencari yang dilarang. Jangan cari apa boleh ini, apa boleh itu, apa boleh anu. Yang dicari adalah apa yang dilarang. Komentar. Maka, inilah maksud dari dalil atau pedoman dari kaidah usyul fikih di atas. Komentar. Kaidah usyul fikih di atas bukan dari ijtihad ulama, tetapi itu adalah hasil dari rujukan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan hadis sahih. Adapun rujukan tersebut seperti di bawah ini. Nah, rujukan pertama, hadis riwayat Ahmad, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mengenai dunia kamu, muamalah, kamu lebih tahu mengenai agama, ibadah, akidah. Ikut aku. Rujukan kedua, hadis riwayat Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mengenai dunia kamu, muamalah, kamu lebih tahu. Rujukan ketiga, hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, dan semulia-mulianya petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seburuk-buruknya perbuatan adalah yang mengada-ada, menambah-nambah, mengubah-ubah.
dalam masalah ibadah dan akidah adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Rujukan keempat, hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Kullu bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin fannar." Artinya, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Komentar. Kemudian mungkin saudara bertanya, kenapa Syekh Ali Mahfuz menyatakan bahaya bid'ah dalam Islam? Atau Imam Sofyan At-Tsauri menyatakan perbuatan bid'ah itu lebih buruk daripada maksiat? Dan lain sebagainya. Jawabnya, di mana seseorang akan berbuat maksiat, misalnya mencuri karena terdesak anaknya sakit, dan tidak ada uang untuk membeli obat, maka ia akan terjebak oleh perbuatan maksiat di atas. Tetapi, di akhir hayatnya, ia akan menyesal dan meminta ampun atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, dosanya tidak dibawanya ke liang lahat. Tetapi seseorang yang berbuat bid'ah, misalnya menambah kata Sayyidina pada bentuk solawat yang sudah baku dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bentuknya Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya, yang dirubah menjadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Atau azan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gunanya untuk tanda masuknya waktu salat 5 waktu, digunakannya untuk mengazankan penanaman mayat ke liang lahat. Maka perbuatan bid'ah ini sesat dan di neraka. Maka dosanya dibawanya ke liang lahat. Artinya, dia tidak akan minta ampun atau bertobat, karena dianggapnya perbuatan itu baik, bagus, dan sebagai syiar, menggairahkan orang membaca azan, di mana dia tidak bertobat sebelum mati. Kemudian, contoh lain kenapa bid'ah lebih buruk dari maksiat, atau bid'ah berbahaya dalam Islam, atau kenapa bid'ah seperti gadis cantik yang menggoda iman seseorang? Jawabnya, sebagai contoh, misalnya setan datang menjumpai iblis, raja dari setan. Datang dengan menangis tersedu-sedu, mengadu dengan mengatakan, "Ya iblis, aku gagal menggoda," atau mengajak seorang ulama untuk berbuat maksiat, berjudi, dan berzina. Maka, si raja iblis berkomentar, menjawab dengan mengatakan, "Bodoh kau, setan, coba kau ajak ulama tersebut untuk berbuat bid'ah, yaitu suruh dia mengazankan jemaah orang yang mau berangkat naik haji, atau mengazankan ketika ada gempa, ketika terjadi banjir, atau ketika menanam mayat ke liang lahat, yang mereka anggap sebagai syiar, menggerakkan dan menggugah hati orang untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian, si setan pergi menjumpai si ulama tadi, menyampaikan nasihat si iblis di atas, supaya si ulama berbuat mengazankan orang yang mau berangkat haji dan sebagainya. Maka, ajakan si setan ini memang diamalkan oleh di antara ulama untuk mengazankan pemberangkatan jemaah haji dan sebagainya. Maka, spontan si setan berlari-lari menjumpai si raja iblis dengan terbahak-bahak, tertawa, mengatakan, "Hai raja iblis, aku telah berhasil mengajak si ulama berbuat bid'ah." Maka si raja iblis tertawa dengan mengatakan, "Bagus, bagus setan, karena kau telah berhasil menggoda mereka untuk berbuat bid'ah." Kesimpulan, maka itulah contoh-contoh yang disebut bid'ah itu lebih buruk dari maksiat, atau bid'ah itu sangat berbahaya dalam Islam, karena merusak iman seseorang secara halus. Jangankan orang yang ilmu keislamannya masih dangkal atau sederhana, bahkan di antara ulama pun bisa terjebak atau tergoda mengamalkan bid'ah. Demikianlah pembahasan kita dalam Tanya Jawab Bid'ah bagian 5. Semoga kajian ini bermanfaat dan semakin menambah pemahaman kita tentang pentingnya berpegang teguh pada ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.